ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kok beliau ini tidak semangat? Lagi Oke. Karena kita sorry ya Bapak. Oh iya. Karena waktu kita sebentar lagi gara-gara Bapak telat masuk, kita langsung saja ya. Kita lihat video berikut ini ya. Berapa menit Pak videonya? 1 menit kayaknya. Kok kayaknya Bapak lagi buat belajar. Tapi ini muter kok bisa ya? Itu jaringan Ini Bapak jaringan kurang kena kaget. jaringan sekolah. wah kagetnya belum turun ya. Bapak kita tiga. Gimana yang ngasih hadiah? Jauh aja. Bentar kebanget ada Pak. Lingkungan keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Itu di tempat Bapak ya? Boleh ulang. Semuanya tolong diperhatikan ya. Masih menjadi isu krusial di Indonesia seperti sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Ada 4 jenis plastik yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama kantong plastik. Kantong plastik ini susah sekali terurai dan biasanya akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan juga lautan. Kemudian yang kedua ada botol kemasan plastik. Ini juga susah sekali terurai. Kemudian yang ketiga ada plastik makanan sekali pakai yang biasanya berbahan dasar styrofoam. Menurut penelitian, styrofoam ini membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Kemudian yang terakhir ada plastik kemasan kaset yang kita jumpai juga di kehidupan sehari-hari. Biasanya ada pada minuman, kemudian sampo, sabu, dan biasanya kemasan kaset ini juga berakhir di tempat pembuangan akhir, TPA, dan juga lautan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, proyeksi timbulan sampah plastik di Indonesia terus meningkat 1 dekade terakhir. Ini saja videonya. Nah, pendapat kalian apa sih tentang video ini? Tentang sampah. Iya, sampah. Menurut kalian sampahnya tuh gimana? Banyak. Iya, kotor, susah diurai. Terus apa lagi? Membutuhkan waktu yang lama. Oke, benar sekali. Nih ambil bintang. Nah, teman-teman, untuk anak-anak, untuk Bukan teman kamu. melakukan sebuah penjelasan seperti tadi dibutuhkan yaitu teks eksplanasi, yaitu kita eksposisi. Maaf ya anak-anak, saya bingung. Kita tambahan itu. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang teks eksposisi. Di sini siapa yang mau membacakan teks Saya. eksposisi? Saya aja karena saya paling terakhir. Aku duluan. Kan selalu datang di akhir. Oke, Sofa. ulang ya, nanti di akhir ada Oh, siap. itu. Ulang dari bawah. Ulang. Dari bawah. 1, 2, 3. Dia langsung duluan udah di blacklist. 1, 2, 3. Blacklist. 2, Di blacklist. 3. Oh, Amel. Bapak lihatnya ke situ, Bapak nggak ngeliat ke saya. Sabar ya, masih ada kesempatan selanjutnya. Oke, Amel, tolong dibacakan. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat argumen dari penulisnya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Informasi ini diperoleh berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Selain itu, di dalam teks eksposisi juga terdapat pendapat argumen dari si penulisnya. Nah, begitu anak-anak. Jadi teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi atau pengetahuan. Kita akan lanjut ke tujuan. Di sini siapa yang mau membacakan tujuan? Iya, aku duluan saya. Saya dong. 1, Aku deh yang duluan. 2, 3. Oke, MLP. Teks eksposisi bertujuan untuk menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan yang dimiliki penulis. Nah, informasi tersebut harus berbasiskan fakta. Udah. Ya. Oke, terima kasih Melpi. Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan yang dimiliki penulis. Izin Pak, Bapak lagi saya izin. Oke. Nah, di sini ada struktur
mengenai teks eksposisi. Untuk menulis teks eksposisi, kita harus memenuhi struktur berikut ini. Di sini ada yang mau membacakan strukturnya? Saya please, Pak. Oke, 1, 2, 3. Apa? Oke. Langsung terima kasih benar. Serius. Udah 3. Bijaknya kalau Pamang. Anak-anak, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kali ini, bagaimana kalau kita belajarnya di luar ruangan? Di dalam cinta. Oke, boleh kita ke Danau Cinta. Udah mulai. Nah, oke anak-anak, sekarang sekarang kita akan belajar untuk membuat sebuah teks eksposisi sesuai dengan struktur yang tadi kita dibahas di kelas. Oke. Coba kalian cari sesuatu tentang apa saja, bisa tentang sampah-sampah, mengenai sampah. Kemudian kalian buat tentang teks eksposisinya terkait tadi sesuai dengan strukturnya. Oke? Oke. Bentar ya. Kalau dari sini. Dari situ. Oke, bagi 2 kelompok. Ini aja depan belakang. Supaya singkat saja. Anak, nanti coba kalian bikin terkait tesisnya apa, rangkaian argumen, kemudian penegasan ulangnya kayak gimana. Nanti yang udah boleh maju ke depan ya, siapa cepat dia dapat. Bebas. Tadi disalin dari Google. Catatan. Oke. Kayak pengenalan. Iya, kayak pengenalan doang. Kenapa? Oh iya. Coba izin pulang duluan ya. Ini hasil dari Teks eksposisi tentang sampah yang pertama itu tesisnya. Membahas mengenai tesis, sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan paling serius yang dihadapi masyarakat modern. Setiap hari jumlah sampah terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat dalam mengolahnya masih rendah. Dibiarkan hal ini akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, kebersihan lingkungan, pun juga kelestarian alam. Terus membahas terkait argumentasi. Yang pertama, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit. Terus kedua, sampah juga merusak keindahan lingkungan. Ketiga, solusi sederhana bisa dilakukan yaitu mengubah kebiasaan masyarakat. bagus sekali ya, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sekarang lanjut kelompok 1 ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok imut ini ya fotonya. Apa itu? Apa itu? Di sini ada 3. Yang pertama itu tesisnya ini kan tentang kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang sering tesisnya kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi dan juga yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Sebagian besar kasus kebakaran disebabkan oleh kelalaian manusia seperti kebakaran listrik, lalu mematikan kompor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kemudian itu ada rangkaian argumennya. Di sini tuh ada 3, tapi saya hanya menyebutkan 1 aja ya. Yang pertama yaitu kebakaran dapat menimbulkan kerugian materi yang besar, banyak rumah, bangunan, juga tempat usaha hancur akibat api yang sulit dikendalikan. Kemudian penegasan ulangnya, dengan demikian kebakaran dapat dicegah jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan, pemeriksaan instalasi listrik secara berkala, penggunaan alat pemadam api ringan, serta sosialisasi rutin dari pemerintah dapat menjadi langkah nyata untuk mengurangi risiko kebakaran. Pencegahan lebih baik daripada penyelesaian terhadap bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah lengkap yang tadi punya Sopa? Ada strukturnya? Tesis ada? Ada. Rangkaian argumen? Ada. Dan penegasan ulang? Ada. Nah, untuk pertemuan kali ini materinya dicukupkan segitu saja ya anak-anak. Apa? Oh iya. Kita ini pemenang. Bentar ya. Aku tadi ya, aku tadi.
Narja kok satu sih? Perwakilan satu kelompok satu. Ini dua kok. Tiap kali baca kali baca. Nanti bagi-bagi ya. Sebenarnya lo mau milih soalnya jadi awal gitu. Apa sih mau awal? Dirinya apa ya? Isinya apa ya? Isinya apa? Asa-asa. Oke, anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.